Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun. Apakah turunnya Jokowi ini akan berdampak terhadap elektabilitas Lutfi Tachiasin dan seperti apa tanggapan dari PDIP terkait hal ini? Jokowi menghadiri kampanye Lutfi Tachiasin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu 16 November 2024. Mula-mula Jokowi, Lutfi, dan Tachiasin berjalan kaki menyapa warga yang berjubel di pinggir jalan. Lalu pawai dilanjutkan dengan menaiki mobil jeep berkap terbuka. Dari atas jeep, Jokowi, Lutfi, dan Yasin membagi-bagikan kaos. Jokowi mengaku kedatangannya ke Purwokerto berangkat dari undangan yang diterimanya. Saat ini Jokowi juga tak lagi menutup-nutupi soal dukungannya kepada pasangan Lutfi Tachiasin dalam kontestasi Pilkada Jateng 2024 nanti. Saya diundang, saya datang, dan saya lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, Belum tahu saya ini diundang, saya datang karena saya mendukung. Pak, alasan kenapa Pak pilihnya kepada Ahmad Lutfi, Pak? Pilihannya kenapa ke Pak Ahmad Lutfi, Pak? Ya semua orang tahu. Nggak perlu saya ceritakan, tetapi yang jelas pemimpin baik nasional baik di daerah harus memiliki visi yang jelas untuk daerahnya, untuk negaranya harus. Pertanyaannya, apakah kehadiran Jokowi mampu mendongkrak elektabilitas dari paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin? Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2024, dua paslon yang tengah berkontestasi di Pilkada Jateng, yakni paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi dan paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun, bersaing ketat dan meraih angka elektabilitas yang relatif sama-sama kuat dalam rentang margin of error. Pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi meraih elektabilitas 28,8%. Sementara pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun meraih tingkat keterpilihan 28,1%. Namun, masih ada 43,1% pemilih yang belum menentukan pilihan atau biasa disebut pemilih bimbang. Peluang pengaruh Jokowi bisa mendatangkan insentif elektoral pada pasangan calon tertentu, terutama kepada pasangan Lutfi Tachiasin, justru bisa saja didapatkan pada kelompok pemilih bimbang. Di kelompok pemilih ini pengaruh Jokowi masih dipertimbangkan. Meski secara proporsi juga terbelah, di kelompok pemilih bimbang, dukungan Jokowi di Pilkada Jateng dijadikan sebagai pertimbangan oleh sebanyak 42,1% responden. Porsi mereka yang mempertimbangkan dukungan Jokowi di kelompok pemilih mengambang ini jauh lebih tinggi dibanding yang mengaku tidak mempertimbangkan pilihan Jokowi. Mereka yang tidak mempertimbangkan terekam sebanyak 34,5%. Jika melihat kecenderungan dari data survei ini, tampak pengaruh Jokowi memang masih cukup kuat, terutama di pemilih-pemilih yang sejalan dengan arah dukungan Jokowi di Pilkada. Lantas, apa tanggapan PDIP terkait dukungan Jokowi terhadap paslon Ahmad Lutfi Tachiasin? Terkait hal ini, politisi PDIP Seno Bagaskoro dalam keterangannya Sabtu 16 November menilai hal itu merupakan bentuk kepanikan karena elektabilitas Ahmad Lutfi dan Tachiasin tertinggal di sejumlah survei. Buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Andika Hendi sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Gus Tachiasin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada daya ungkit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Turunnya Presiden ke-7 Joko Widodo di Pilkada Jawa Tengah ini tentu semakin memanaskan pertarungan dua paslon yang saat ini tengah berkontestasi, yakni Andika Perkasa Hendra Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah kehadiran Jokowi di dalam kampanye akan memberi dampak elektabilitas terhadap paslon yang didukungnya?